Ya, Ketika karena membaca memang Bu. itu cuma diajarkan Mau saya tentang bacakan. Nauzubillah min dzalik. Makanya kenapa saya keluar dari Islam, karena Islam Oh, tentang halilintar. seks, Ah, pedofil. saya bacakan ya. Begini Bu. Bacakan, coba mulai Ya dari baik. pertama. Tapi Ibu Iya. siap tidak nih mendengarkan nih? Siap, kenapa tidak siap? Oke. Ajaran gelap aja kok nggak berani mengikuti baik. ajaran jin gua horor. Ya, sabar Bu. Tenang. Sabar Ini saya baca kenapa satu nggak perikop sabar? ya. Menjijikan itu otak-otak. Menjijikan betul Bu, menjijikan memang kenapa Bu. itu banyak sekali sekarang itu yang Bible itu yang menjijikkan Ibu. Boleh saya baca Ki? Ini, boleh saya baca Bu? Baca silakan. Baik. Baca dari awal ya, jangan cuma mengambil satu ayat. Itu Anda yang membantah saya nantinya di sini. Yeskel 16:25. Ini perintah buat ibu ya. Pada setiap persimpangan jalan Ini nih. engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggankan kedua paha ibu bagi setiap orang yang lewat. Jadi ibu ini tak kala nanti ada orang yang lewat atau mau tukang ojek, mau tukang gali kubur, ibu ini renggankan dua pahanya sehingga persundalan ibu bertambah. Ini data Bu, data ini Bu. Ini bukan hujatan saudara-saudara, ini firman Tuhan. Yeskel 16:25 sampai 37. Saya bacakan Yeskel 16 nomor 25. Tetapi tak kalah saya bacakan, dengarkan Bu. Ini firman Tuhan Bu, tak bacakan nih. Ibunya ini tantrum Bang, tantrum dia tuh. Oh, yang dibacakan firman Tuhan kok nggak mau mendengar. Dengarkan Ibu. Ini dengarkan, udah dibacakan. Masa nggak suka dengar ayatnya sendiri? Kamu jijik ya Bu ya, mendengar Bibelmu sendiri ya. Kok kamu ngoceh terus? Dasar dua pantatnya ini, Sudah anunya berapa mulutnya. kali mengamalkan ayat ini Bu? Sudah berapa kali Bu? Lendir itu ya. Bu, iya ini lendir, pasti lendir Bu. Karena di sini nantinya di 37 Bu, ibu ini dikeroyok. Bayangkan banyak teror yang mengeroyok ibu. Pasti lendir, ini hamburan. Betul, Iya. betul kata ibu. Ini lendir, betul. Lendir Bu. Karena kenapa? Makanya, Pak, Bayangkan ini lebih bantah 100 pakai teror ayat, yang Ibu. masuk. Bayangkan Bu, betapa perihnya, betapa lendirnya. Selesai. Bayangkan Bu, baca sendiri kitabnya Bu. Jangan begitulah. Ibu ini gimana sih tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Itu dengarkan, nanti kalau nggak setuju ya dibantah pakai dalil lagi toh Bu. Kok malah ngomel-ngomel sendiri nggak mau dengarkan, kan itu aneh. Itu Bang Dalbo kan hanya membacakan, tidak nambahi dan tidak ngurangi kan. Ibu ini Bang Dalbo lagi mengamalkan Amsal 7:19 gitu Bang Dalbo. Oh iya. Iya, ibu ini mengamalkannya Bang, dan ibu ini adalah seorang sundal sebetulnya. Astagfirullah. Saya ibu ini Bang. Ya Bang Dalbo, aku izin turun ya Bang Dalbo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. saya sambungkan boleh tidak nih? Lanjut Bang. Baik, saya bacakan ya. Di 16 tadi ya. Di 16:25 tadi itu. Perintah ibu-ibu ini kalau melihat laki-laki Bu ya, jangan lupa direnggankan ya. Ya, langsung pada poin saya. Di 36. Beginilah firman Tuhan. Bapa, oleh karena engkau menghamburkan kemesunganmu dan auratmu disingkapkan dalam bersandalan dengan orang yang mencintaimu dan dengan berhala-halamu yang kecil, dan oleh karena darah anak-anakmu yang engkau persembahkan kepada mereka. Jadi ini ibu, bukan ibu aja dipersembahkan ini, dengan kalau ibu punya anak gadis ini dipersembahkan juga ya Bu. Di 37,
Sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci, atau akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh amaluanmu. Jadi di sini ibu nanti ini Salome satu lubang rame. Rame. Oh, berarti Tuhannya mereka suka buka celana dalam ya? Iya. Ada bang yang pendeta itu yang lagi nyukur bulu kelaminan kelamin ceweknya domba jemaatnya itu bang. Nah itu kan terjadi bang. Jadi Pak Lor ya, saya tidak menghujat, saya membaca sesuai tertulis, bahkan saya mengubah yang tidak pantas. Makanya saya katakan pesandal itu tadi. Di situ saya katakan Salome, itu disingkat supaya kesannya indah. Begitu Bu. Tapi insya Allah ibu, saya rasa karena ibu adalah pengikut Kristen, maka ibu wajib hukumnya mengamalkan ayat-ayat seperti ini. Cuma pertanyaan saya kepada ibu sudah berapa teror ditelan? Banyak bang. Udah banyak. Karena dia ngamalkan Amsal 7, 18, 19 bang. Ibu ini bang. Nah itu jadi bang. Jadi maka wajar makanya namanya Aisyah imut gitu kan. Karena memang dia berusaha untuk menjadi serigala berbulu domba ibu ini kan. Nah jadi dia sering mengamalkan ya Hezkel, Hosea, Amsal itu diamalkan semua oleh betina Oten ini bang. Jadi wajar. Nah gitu bang. Dan memang di dalam Bibelnya dikatakan bahwa yang masuk surga nanti adalah kompos sundal dulu dan pemungut cukai. Jadi ibu ini termasuk kompos sundal tadi bang. Lanjut. Masya Allah. Jadi ada lagi nih Bu, yang lebih dahsyat ini. Tak kala suami ibu jauh dari rumah ya. Apakah dia lagi banting tulang atau apa, entahlah, pokoknya dia jauh dari rumah. Jadi ini kalau Anda tidak menerima, saya hanya menyampaikan sesuai tertulis, siapa suruh jadi Kristen. Jadi di Amsal 7:18, coba tak bacakan buat saudari kita ini yang selaku pemuas birahi. Baik, marilah kita berindahai to the sky sampai pagi dan menikmati asmara karena suamiku jauh dari rumah. Saya ini apa ya? Silakan dibuka Bu di Amsal 7:18. Di situ saya mempoles ya bahasanya. Makanya saya katakan di sini, marilah kita berindahai to the sky, yang dewasa paham itu. Dan menikmati asmara sampai pagi. Jadi tak kala suamimu Bu jauh dari rumah, ada tukang pecel lele lewat, tukang asongan, tangkap aja Bu. Tangkap lalu masukkan di dalam kamar, paksa dia. Nah ini firman ini ya Bu, jangan nangis Bu, memang berat Bu. Bu, jangan nangis Bu. Kemana dia? Hah? Loncat lewat jendela. Wah ibu jangan gitulah. Kita mau dengarkan. Teman-teman di bawah, di tap layarnya. Hah, ada lagi dia. Coba. Minta naik lagi.
Bagaimana Bu? Dodol, aku ndak nangis ya. Sorry. Enggak nak, bagaimana mau nangis? Ibu keenakan. Ajaran Gimana mau diam, nangis? Kamu diam dulu. Kamu diam dulu, saya tak ngomong. Kamu bisa tahu ndak tentang diskusi? Ya. Iya iya iya. Aku ngomong jangan main keroyok Dodol, makanya Siapa otak yang kita keroyok, bentuknya, Bu? ya. Gini, ayat yang Ibu kamu yang baca dikeroyok. itu ada di Perjanjian Lama dan Tuhan melarangnya. Tuhan Oh. Yesus datang ke dunia menyempurnakan. Tidak ada dalam ajaran Tuhan Yesus kawin-mawin. Mau saya tunjukkan? Tuhan Yesus Mau saya tunjukkan? pembantunya sebagai pemuas nafsu. Oh, berarti itu Apa, bukan firman Tuhan, bukan firmannya Yesus Buya waktu di perjanjian lama ya. Enggak apa-apa, saya mau bacakan lagi di perjanjian baru karena dia maunya di perjanjian baru. Di Baik. perjanjian lama, diem dulu kamu. Bisa enggak saya ngomong? Percuma kamu buka room, tapi cuma untuk kamu enggak tahu ya. Dengarkan saya ya. Jangan nangis Itu deh. ayat yang kamu baca itu malah dilakukan oleh nabimu, oleh Habib dan oleh kiai-kiaimu. Tahu? Sudah? Ada di Al-Quran, baca. Iya, iya. Ada di hadis, baca. Ah, iya. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Perjanjian Lalu masuklah yang lebih tua. Tolak ya. Bu, bisa dengarkan tidak? Ajaranmu. Baik. Dengarkan dulu Pater. Anda menolak perjanjian baru. Di sini membuktikan bahwa Anda merampok kitab Yahudi lalu dijadikan pedoman konsep ketuhanan berdasarkan kitab Yahudi. Nah, kalau ibu mau di perjanjian baru, baik, saya tunjukkan lagi. Di dalam Wahyu 19, ini untuk suami ibu ya. Nanti untuk ibu ini ada juga untuk ibu. Untuk suami ibu. Di Wahyu 19 nomor 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi suami ibu nanti ini ditusbol. Untuk ibu baik, untuk ibu nih di dalam Matius 25 nomor 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, dengan data ini kira-kira makna perjamuan kawin itu apa? Kenapa pintu ditutup ini? Mau apa ini? Mau main gaplek? Jelas ayatnya, Bu. Apa yang Anda sampaikan, tuduhkan kepada kami itu tidak ada, itu semata-mata hujatan dan kebencian dari Ibu. Nah, saya di dalam Matius 25 mulai dari 1 sampai 15, satu skop saya bisa bacakan. Jadi ibu nanti ini dimasukkan di dalam bilik, lalu bilik itu ditutup. Setelah itu mungkin ibu lah disodor atau ditusbol, entah bagaimanalah ceritanya. Intinya ibu ini pokoknya wadu-wadu aja lah. Nah, kalau mau berdialog Bu, datanya dulu baru dipertanyakan. Nah, saya memberikan data dalam Matius 25 nomor 10. Di situ jelas ya tertulis ruang perjamuan kawin. Apa definisi kawin itu, Bu? Ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kalau dia tidak mau ini, ngapain pintu ditutup? Ini di dalam Bible saudara. Matius 25:10. Mungkin bapak-bapak pendeta tidak pernah membacakan kepada ibu, tapi biarkanlah Pastor Dalpo yang membacakan supaya ibu tahu. Anda menerima, menolak perjanjian lama. Saya akan berikan perjanjian baru. Selamat datang
diranjan birahi. Enggak gini loh, Ibu Aisyah, ibu naik ke sini, ibu maunya apa? Bu, Maunya ditusbol. Mau ditusbol Bang Imrus. aduh mau ditusbol. Pakai stick golf apa stick biliar? Pakai stick golop Bang. Wih, lebih dalam lagi nih, ngeri. Aduh. Dikasih tahu dulu tuh prop. Izin Mau Bang, ngapain begini loh. Gini loh. Waktu Kalian itu untung apa nggak namanya? mengerti ya, Penulis Bible itu mengartikan belum ada kalimat namanya itu Maria Osawa, ya. bisa jadi inspirasi mereka itu menulis Bible. Ini cuma matmut apa Saya itu? Bang kalau bokep Yang gini kan. kamu baca itu kamu tahu artinya enggak? Jangan kamu samakan dengan Apa itu? Coba artikan kepada saya, Bu. tentang seks. Artikan di Matius 25. Coba Ibu dengarkan. Jelaskan kepada saya di dalam Matius 25 nomor 10. Coba jelaskan. Jangan lari, Bu. Kok kamu? Jangan lari. Perjanjian lama saya tampilkan, Anda tolak. Perjanjian baru saya bacakan, Anda lari. Jelaskan kepada saya. Kok kabur Oten? Mati mija balas minana kah? Berarti dia nggak percaya diri, Bang. Bang Dalbo Oten tadi nggak percaya diri kalau ternyata di Biblenya itu banyak terkait tentang pornografi gitu kan. Sama seperti halnya di negara-negara Eropa yang melarang Bible sebagai buku pornografi agar tidak dilihat, dibaca anak-anak. Karena apa? Di dalam Bible itu banyak kekerasan dan pornografinya. Nah, gitu kan Bang. Makanya dia kabur dan panas. Begini loh Bang, itu di komal mereka itu cuma membahas Al-Quran dan mencari hadis yang salah. Terus itu aja mereka pelintir. Padahal mereka itu tidak mengetahui bahwa di Biblenya itu lebih banyak ayat-ayat cabul gitu loh. Lanjut. Ini coba Pak, siapa ini? Mungkin Anda mau menyangga Pak Astari. Silakan. Ya, Matius 25 tadi ya itu menggambarkan orang-orang Kristen yang harus siap sedia. Agak besar Pak suaranya, mohon maaf agak besar Pak suaranya, tambahin Ya, volumenya, Pak. suaranya dibesarkan Pak. Jangan anunya dibesarkan. Suaranya. Menggambarkan pengikut Kristus itu harus ready pada saat kedatangan Yesus kedua. Karena ada pengangkatan ya, ada penghakiman di situ yang tidak mengikuti totally itu ditinggal. Jadi tidak ada pintu terbuka lagi buat mereka. Yang jadi pengikut Kristus sejati akan diangkat dan diselamatkan. Itu artinya. Ini di mana narasinya ini, Bu? Pak. Sama tidak? Apa yang tertulis dengan penjelasan Bapak? Garis-garis yang bijaksana ya kan itu menggambar. Iya, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada, dengarkan saya bacakan. Di 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak, cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ini malah ada penjual minyak di sana. Nah, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, ya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya, nggak diterimanya sepertinya. Yang nggak siap-siap. Sama Di seperti sini dia itu siapa, Pak? Dia itu siapa? saya kasih gambaran handphone ya. Tunggu dulu, Pak. Dia itu siapa? Dan yang 5 ini kan gadis-gadis itu. Ini dia itu siapa yang melakukan perjamuan kawin? Bijaksana menggambarkan pengikut Kristus yang siap Di sedia. mana di situ menggambarkan pengikut Kristus? Bapak ini ngarang-ngarang. Itu namanya naras, itu namanya gambaran
apa namanya perumpamaan Pak gitu. Jadi ini gimana ceritanya nih? Anda memberikan gambaran perumpamaan tidak sesuai. Iya, itu jawaban saya. Anda dengerin dulu. Jadi ada orang Ah, ya baik. ya untuk kedatangan Yesus, dia setia, dia berbuat baik, ya kan? Dia ready saat, ya kan? Istilahnya ada juga yang nggak ready, minyaknya nggak dibeli. Nanti kalau datang dia nggak bisa jalan, nggak bisa pakai penerangan untuk ngikut Yesus kan. Jadi semua orang harus siap sedia kapan saja dipanggil atau Yesus datang itu harus ready, sama kayak handphone. Kalau you nggak cas handphone, Yesus manggil you lewat telepon tapi ya baterai you nggak dicas, itu artinya you ketinggalan, gitu loh. Baik, oke, itu enggak masalah. Tetapi dia keruan perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Maksudnya itu apa? Masuk dalam di ruang perjamuan kawin. Itu selalu digambarkan sebagai pengantinnya Yesus, yaitu jemaat Kristus. Pengantinnya sudah selesai Pak. Ini pengantinnya sudah selesai. Ini di atas. Dengarkan dulu Pak. Bapak ini menjelaskan tidak sesuai. Pengantinnya sudah dibacakan di atas. Datanglah mempelai. Ini pengantinnya mempelai. Ya. Nah ini kawinnya ini apa? Nah, pokoknya kita ada perjamuan kudus nanti dan kita Tidak ada perjamuan kudus di sini Pak. iya kan ada perjamuan itu semua orang dipanggil kan, tapi ada Di mana di sini sama orang dipanggil? Ini lima gadis bijaksana ini tadi, dengarkan. Lima gadis bijaksana masuk dalam ruang perjamuan kawin. Lalu pintu itu ditutup. dengan jelas. Saya baca ayat 13 ya. Karena itu berjaga-jagalah, ayat 13 Matius 25. Berjaga-jaga ya, sebab kamu Ya tidak disuruh tahu- jaga-jaga dia Pak. sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Artinya kita harus selalu berjaga-jaga supaya menyiapkan penerangan supaya kita kalau dipanggil. Siapa yang disuruh berjaga-jaga di situ Pak? Gadis yang bodoh tadi itu. Semua Tidak, yang lima gadis lima itu. Yang ayat ini bercerita 10 gadis Pak. Lima gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. jaga full terus. Yang satu lagi minyaknya tidak dijaga full. Begitu dipanggil karena nggak berjaga-jaga ya ketinggalan, nggak diterima, pintu ditutup. Semua orang harus berjaga-jaga sampai akhir hidupnya, dia harus berjaga-jaga sampai. Nah ini di 10-nya bagaimana Pak? Nomor 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Nah, waktunya kan kita nggak tahu. Mempelai ini siapa Pak? Mempelai ada jemaat Kristus yang tidak sedia. Ini mempelai ini Pak, 5 gadis gadis itu tadi 5 yang pergi membeli minyak itu 5 gadis bodoh. Iya. Bapak ini ngarang-ngarang ya. Orang Kristen bodoh itu 5 gadis yang tidak bijaksana, yang ceroboh. Yang bijaksana. Bijaksana. 5 gadis bijaksana yang dikatakan di sini akan tetapi waktu mereka datang sedang pergi untuk membelinya, ya datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Kalau punya minyak mereka nggak ketinggalan karena lagi beli minyak. Akhirnya begitu Yesus datang itu ketinggalan. Mau balik lagi udah ditutup pintu, nggak diterima lagi sama Yesus. Kalau jadi kita Kan masa Pak mau dibuka pintunya, kan ditutup pintu ini. Di 13-nya lain lagi ceritanya di situ Pak. Di sini gadis bijaksana itu yang 5 Pak, kan sedang di dalam kamar tuh. adalah perumpamaan tentang orang. Oh perumpamaan. Ngomong dong kalau perumpamaan. Lengah yang siap sedia akhirnya dijemput Yesus, yang tidak siap sedia karena membeli minyak tadi nggak di waktu Yesus datang tidak ada. Baik, ini narasi Anda mengatakan dijemput Yesus itu dasarnya di mana Pak? Bahkan Yesus ada kedatangan yang kedua kali nanti. Tunggu dulu Pak, jangan ke situ dulu. Di sini narasi Anda mengatakan mereka ini dijemput oleh Yesus
Iya. Padahal di sini tidak ada apa yang Anda terangkan, tidak sesuai dengan ayat ini. Kita disuruh berjaga-jaga karena kedatangan Yesus tidak akan ada yang tahu. Bukan yang berjaga-jaga di situ, 5 gadis bodoh itu, Pak. Itu Bukan Bapak. bukan bodoh. Baca coba Pak, baca, dibacalah. Baca aja, yuk baca coba tunjukin. Yang berjaga-jaga di situ itu 5 gadis bodoh. Kristen bodoh, oke. Bukan di mana di situ dikatakan Kristen bodoh lagi. Itu namanya, Bapak ini ada aneh-aneh ya. namanya perumpamaan, Pak. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Itu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kedatangan anak manusia atau kedatangan Yesus di di pasal 24 ayat 37 jelas tuh. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 37-nya. Ini kan berbeda perikop lagi, Pak. Iya, itu masih ada hubungannya. Jadi saya baca ya, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nggak ada yang tahu kapan datang. Nah, ini digambarkan lagi di pasal 25. Kalau misalnya nggak siap, kalau anak manusia datang, mereka ya nggak selamat. Kalau Kristen bijaksana akan bersiap-siap sampai tutup mata, dia akan siap-siap terus begitu. Di mana Kristen bijaksana disebutkan lagi di situ, Pak? Perumpamaan itu beda, Pak. Di mana? Apakah Yesus pernah menyebut nama Kristen? Coba Apakah pernah Yesus mengatakan jaminan kepada Kristen masuk surga? you baca ayat 45 pasal 24. Astagfirullah. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Iya, perumpamaannya boleh. Tetapi perumpamaan itu Anda dari mana dapatkan Yesus menyebut itu Kristen di situ? Ya, pengikut Kristen itu kan pengikut Kristus. Siapa bilang, Pak? Lah, Pengikut Yesus bukan Kristen, Pak. Pengikut Yesus, ia mendudukan Yesus itu sebagai utusan, salah. bukan mentuhankan Yesus. Salah, Anda tolol sekali ya. Jadi gini loh. Kristen asal katanya dari apa? Itu Kristian. pengikut Paulus, Pak. Dari Kristian. Kristian asal katanya dari Kristianos, bahasa Yunani. Oh, kira Kristiano pemain bola. Artinya pengikut Kristus. Sudah selesai. Oh. Pengikut Kristus, Yesus. Apa yang Anda ikuti ajaran Yesus kalau Anda mengaku pengikut Yesus? Semampu kita lah apa yang diajarkan dia. Kamu percaya Yesus? Ya jelas lah, orang Kristen pasti pengikut. Nama Tuhannya Yesus siapa? Yesus itu adalah Tuhan. Dia punya anak. Ngaku-ngaku pengikut Yesus. Tuhan dan Nama Tuhannya Yesus itu siapa? mana ada Tuhannya Yesus? Ada. Baca di Lukas 10 ayat 21. Berapa? Lukas 10 21. Ya, terus Kamu akan mengatakan, oh itu manusianya. mana lu pas ayat itu? Iya, baca di Lukas 10 ayat 21. Saya baca, pada waktu itu gembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, penguasa langit dan bumi, karena Tuhan langit dan bumi. Tuhan itu artinya penguasa, Pak. Itu Ya, jangan diubah-ubah. Karena Anda mau mendudukan Yesus Tuhan, jadi Anda ubah di situ. Tuhan langit dan bumi. Tuhan itu asal katanya adalah Iya, saya nggak nanya itu. Sesuaikan apa yang tertulis di situ, Pak. Coba baca ulang, Pak. Bapa itu Tuhan dan Tuhan atau penguasa langit dan bumi. Kenapa keberatan? Saya tidak keberatan. Keberatannya saya, Pak, tak kala Anda mengubah-ubah isi ayat. Lah, Tuhan itu artinya penguasa. Ngapain? Iya, jangan di situ. Coba baca ulang. Di Lukas 10 ayat 21. Itu juga bergembira Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Terus pertanyaannya, Jadi Yesus di situ punya Tuhan apa tidak nih? punya penguasa memang Allah. Punya Tuhan, jangan penguasa dulu. Punya Tuhan atau tidak? Selamat malam semuanya, Selamat malam. Tuhan itu beda dengan Allah. Iya, punya Tuhan atau tidak nih? wabarakatuh. Kok nggak Saya mau? nanya, Yesus itu punya Tuhan atau tidak? Punya kurios.
Punya Kurios. Kenapa Bapak malu-malu Tuhan? Padahal tulisannya di situ Tuhan. Karena Kenapa? Kurios bisa berarti Tuhan. Kurios itu tuan abangku. Sosok ilahi disebut Tuhan. Kalau sosok insani disebut Tuhan. Kata asal. Jadi tak kala Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, Nah, itu menggambarkan Yesus mempunyai Tuhan. mempunyai penguasa Tuhan, betul. Nah, siapa penguasa itu? Penguasanya adalah Bapa, tapi Bapa sudah Bapa. punya anak. Bapa yang penguasa. Ini jelas ya. Lalu kenapa Anda tidak menyembah yang maha kuasa itu? Karena yang maha kuasa Bapa ada di dalam Yesus. Menyembah anak sama dengan menyembah Bapa. Oh, ada di dalam Yesus. Yang bohong ini Yesus apa kau? Kenapa? Yang bohong di sini Yesus apa kau? Bang Dalbo, izin Bang Dalbo. Mohon izin ya. Dabing. Apa? Bentar Pak. Barang siapa menyembah anak, dia menyembah Bapa. Pertanyaannya, apakah pada saat Yesus dilahirkan, Bapak juga ikut dilahirkan? Pada saat Yesus dilahirkan, ya, Bapa tetap ada di dalam Yesus. Selamanya dia ada di situ, kecuali pada saat mati Bapa meninggalkan Yesus. Sudah. Oh, jadi konsisten ya. Pada saat lahir Bapak juga dilahirkan. Pada saat nyusu Bapak juga ikut nyusu. Pada saat Yesus misalnya diceboki oleh Bunda Maria, terus Bapak juga ikut diceboki. Itu maksudnya ya? Yesus. Yang Yesus itu kemanusiaan Yesus. Tapi Yesus punya roh satu, di dalamnya ada roh Yesus. Roh Yesus itulah yang Allah, yang Bapa, yang YHWH itu sama, yang roh Kudus itu sama, satu roh, satu namanya roh Yesus. Jadi Bapa Lanjut Bang Dalbo. ada di dalam Baik. Yesus. Jadi Bapak, menurut Anda Bapak ada di dalam Yesus? Kan ada ayat aja Yohanes 14:10. Ya nggak apa-apa. Di mana Pak? Di mana? Yohanes 14:10. Yohanes 14:10. Bagaimana kalau kita ke Yohanes 14:28? Silakan baca. Ada ayat. Baik, kita baca. Bapa ada di dalam diri Yesus. Kata Yesus, kamu telah mendengarkan bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Salah. Nah, bagaimana mungkin Bapa ada di dalam Yesus? Yesus sendiri mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Salah. Abang yang baca bukan ayat 10. Saya baca Yohanes 14:28. Ya, Nah, betul. kalau memang di Yohanes 14:10 demikian, yang mana harus dipercaya? Pokoknya Yang mana yang harus kita percaya? Bapa ada di dalam Yesus, ayatnya ada di Yohanes 14 ayat 10. Kontradiksi. Dan Yohanes Ya nggak masalah Pak, saya nggak permasalahkan. Pertanyaan Yohanes 10 saya, ayat yang 38, mana harus Bapak. kita percaya? Yohanes 10 ayat 38. Ada. Iya, mau apapun Pak, kalau Yesus Bapa di dalam Yesus, Yesus adalah satu dengan Bapa. Yang mana harus dipercaya Pak? Ya sekarang Nah, ini perkataan Yesus juga. sekarang ayat 8 ya, saya bahas ayat 8. Silakan Pak, silakan. Ayat 8 saya bilang, ayat Kita 8. tunjukkan kontradiksinya. Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukin Bapa itu kepada kami, ya kan? Tapi Yesus menjawab, lalu udah lama sama gua bersama-sama, lu nggak kenal gue. Barang siapa melihat aku yang terlihat ini, dia telah melihat Bapa yang tidak terlihat atau invisible Father itu. Jadi artinya apa? Bapa menyatakan siapa dirinya di dalam Yesus. Kelakuan Yesus itu mencerminkan kelakuan Bapa, walaupun Yesus itu bukan Bapa, tapi Yesus menggambarkan siapa Bapa karena roh Bapa ada di dalam Yesus. Apa yang dilakukan Yesus itulah yang diinginkan oleh roh Bapa. Selesai. Gak ada kontradiksi. Baik. Mau kontradiksinya lagi? Mau? Udah selesai. Yohanes 5:37. Baca coba. Berapa? Yohanes 5:37.
Yohanes Tak buat 5 pusing. ayat 37. Yohanes 5:37. Ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 5:37. Sorry, 5 ya. Ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Emang Allah nggak bisa dilihat, Bapa nggak bisa dilihat. Bagaimana Yesus mampu mengatakan gambaran Bapa seperti dia? Kan roh Bapa itu Pusing. sama dengan roh Yesus. Ya Apa bagaimana itu roh Yesus menggambarkan dirinya Bapa seperti dirinya sedangkan dia sendiri tidak pernah melihat. Yesus pernah melihat Bapa lah. Gimana sih? Nah, itu ayatnya itu. Lah ayat Bagaimana itu, Pak? ayat yang lain bilang Nah ini yang mana benar, Pak? tidak ada. Yohanes 5:37 mengatakan, kamu tidak pernah melihat mukanya, rupanya pun tidak pernah kamu dengar. Kamu itu gata-ganti orang Yahudi atau orang bukan Yesus. Nah itu siapa yang berkata-kata di situ, Pak? Yesus bilang sama orang Nah Yesus. kamu nggak pernah lihat Allah. Jadi Yesus ini kagak jujur ya. Kenapa nggak jujur? Orang dia bisa melihat Allah. Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Udah saya bilang Allah nggak bisa dilihat. Yesus, Lalu Yesus dari mana dia lihat itu? ya karena dia adalah Allah itu sendiri sebenarnya. Wow, amazing. Tak kala Yesus ditanya, tak kala Yesus ditanya oleh orang-orang Saduki, apa jawaban Yesus? Allah Bapa itu di sorga. Namun itu tidak berarti bahwa Yesus tidak melihat Bapa, karena yang datang dari Bapa dialah yang melihatnya. Artinya Yesus yang datang Bapa itu bisa melihat Bapa atau Allah, tapi gimana gambarannya kita nggak tahu, karena di Yohanes 1:18 dan 1 Timotius 6:16 ya, Allah itu tidak terhampiri, tidak bisa. Iya, bagaimana tadinya itu Pak? Bagaimana Yesus menyampaikan kepada Thomas bahwa inilah gambaran Bapa? Lah, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Ya dari mana Yesus mengatakan hal demikian sedangkan dia sendiri yang berkata-kata kamu tidak dapat melihat? Di dalam Yesus itu ada roh Bapa. Roh Bapa Putin sendiri dia. Yesus. Gimana sih? Lalu Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nauzubillah. Roh Yesus yang Allah sendiri sebetulnya. Semua Imrod, saya, Pak Bude dan teman-teman lain dan Anda sendiri itu roh Allah semua, roh dari Allah. Memang ada ayatnya, Roh Kudus sama dengan Roh Yesus sama dengan Roh Allah sama dengan ada ayatnya. Silakan. Ya baca aja itu Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 7, itu Roh Kudus sama dengan Roh Yesus. Baca 1 Korintus 3 ayat 16, itu roh Allah itu bait Allah, tapi 1 Korintus 6 ayat 19 roh kudus bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sama dengan Roh Allah, sama dengan Roh Yesus. Bahkan Roh Kudus itu Pak setara dengan Paulus Pak. Gak ada. Bahkan mungkin jadi Gak ada ayatnya. Roh Kudus itu adalah Paulus. Gak ada ayatnya, selesai. Oh, ada ayatnya, enggak ada ayatnya. Kamu bilang. Saya katakan bahkan Roh Kudus itu si Paulus. Mana setara sama Roh Kudus? Paulus itu adalah Roh Kudus. Mau tolak? Mana ayatnya? Data. Mau ditolak? Jangan ngomong. Iya, di 1 Korintus, iya di 1 Korintus 12 nomor 3. Baca. Baca Pak, jangan sampai saya yang baca, saya dikatakan karang-karang. Tidak Nanti ada dibilang seorang pun, atau framing tidak lagi. ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan
selain oleh Roh Kudus. Jadi dorongan Roh Kudus itulah yang membuat orang bisa mengakui. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Siapa yang mampu mengatakan terkutuklah Yesus selain Paulus? Siapa? Yang terkutuk siapa emang? Yesus di Bukan. tiang kayu salib Pak. Menggantikan orang-orang yang terkutuk misalnya. Saya nggak nanyakan itu Pak. Iya. Saya pertanyakan siapa penulis Bible di dalam itu, maupun Matius dan sebagainya, siapa yang mampu pernah mengatakan bahwa terkutuklah Yesus selain Pak Paulus? Dan siapa yang mengangkat Yesus supaya menjadi Tuhan itu selain Pak Paulus? Siapa ayat-ayat yang mana selain data-data dari Paulus? Nah itu menggambarkan bahwa Paulus ini adalah Roh Kudus. Yang terkutuk itu adalah Kenapa? orang yang Saya tidak membicarakan tentang orang yang terkutuknya. Di sini ayat bercerita, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, di dalam, tunggu dulu Pak, di dalam 1 Korintus 8, di 1 Roma, di Roma 14:9 di situ. Ya coba kita buka ya satu-satu. Di sini terkutuknya dulu ya. Di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, dengan data-data ini Paulus mampu mengatakan terkutuklah Yesus. Itu poin pertama. Dan kedua, dibuka dulu di Roma 14 ayat 9. Tidak. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ini semua pernyataan Paulus Pak. Nah, jadi benar di dalam 1 Korintus 12:3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Paulus mampu Pak. Buktinya dia katakan di Galatia 3:13. Itu poin pertama. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, sedangkan Paulus mengaku di situ Yesus adalah Tuhan sesuai tertulis di dalam Roma 14 nomor 9. Kalau Nah, mute. kamu dengar? Mute. Oh, jangan marah Pak. Hanya orang gila yang menyembah Yesus. Jangan marah Pak. Markus 5 Pak, ayat jangan 1 marah. sampai Kok Bapak 17. ini kok marah-marah? Satu-satu saya tobokin. Saya kan membaca dalil Dulu Pak. saya mau ngomong. Iya, tapi Bapak paham tidak dalil-dalil yang saya tampilkan? Kapan saya dikasih kesempatan bicara kalau Iya, bicaralah, silakan. jadi naik Jangan marah Pak, nanti stroke. Ya, Bapak itu tidak memberi kesempatan Amin. Iya, silakan Pak. menjelaskan. Makanya mute dulu. Iya, silakan. 1 menit mute, bisa nggak? Iya Pak, silakan, saya dengarkan. Ya. Ngapain saya Silakan. Mute. Silakan Pak, jangan ngamuk. Mute 1 menit. Stroke. Iya. Saya keluar. Kok Bapak begini ya, marah-marah ya. Baik, kita mute teman-teman. Takutnya dia ngambek. Kok ngambek? Saya marah karena ke Anda nggak ngasih kesempatan. Buat apa saya masuk ke sini kalau nggak ada pencerahan buat Anda? Soalnya Saya kan asumsi membaca. mulu. Saya kan membaca Pak, berarti apa yang saya baca Bapak tidak dengar. Saya minta Anda mute 1 menit, masa nggak bisa? Ya silakan Pak. Mute dong. Roh Kudusnya dikendalikan Pak. Bapak enggak, Bapak langsung aja bicara, nggak usah bilang mute ini itu. Langsung aja bicara, pada tadi udah kebuka. Ya. Ah, silakan. Kalau Anda tahu apa itu hukum Taurat, baru Anda bicara Galatia 3:13. Hukum Taurat itu membuat manusia terpenjara. Karena apa? Ada
firman yang menyatakan kalau tidak melaksanakan seluruh hukum Taurat maka celaka kamu. Itu Yesus bilang gitu, Musa bilang gitu, Yakobus juga bilang begitu. Artinya apa? Artinya hukum Taurat itu punya kutuk. Kalau nggak dilakukan 100% dari 613 mitzvot Torah itu, Anda tidak sempurna dan harus dihukum. Itulah namanya hukum kutuk Taurat. Kutuk ini sudah diganti sama Yesus di atas kayu salib. Jadi dia bukan cuma melepaskan maut dari upah dosa maut, tapi juga melepaskan manusia dari kutuk hukum Taurat. Itu yang dikutuk adalah orang yang digantung, disalib dan dibiarkan semalaman. Itu ada di Perjanjian Lama. Itu kekejian buat Tuhan menggantung orang itu sampai semalaman. Makanya mayat Yesus itu mereka pada takut, diturunin langsung dikubur karena semalaman nggak boleh. Itu dikutuk. Mati. Saya anu dulu Pak, ini yang saya katakan Bapak, jangan marah-marah, dengarkan. Yang kita bahas bukan penyaliban Yesus. Yang kita bahas siapa sih Roh Kudus itu? Ternyata Roh Kudus itu Paulus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Kalau Islam itu namanya hidayah Allah. Hidayah Allah membuat orang bisa berkata Yesus Tuhan. Yang bisa buat orang berkata terkutuklah orang yang tidak bisa dengan berkata. ayat ini Pak, siapa yang berkata Yesus Tuhan? Itu orang Kristen yang didorong oleh Roh Kudus. Baru Dari mana lagi orang Kristen? loh. Makanya dengarkan Pak, saya bacakan ulang ya, dengarkan, saya bacakan ulang lalu tak terangkan kepada Bapak. Habis itu mute. Di dalam 1 Korintus 12:3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah, saya cari siapa sih orang ini yang mengatakan terkutuklah Yesus. Ternyata tertulis di dalam Galatia 3:13. Kata Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di mana? Ini jelas Paulus yang berkata. Dan kedua, tunggu dulu, sabar. Dan kedua, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Siapa sih sebenarnya ini yang pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan? Ternyata di dalam Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Iya. Ini jelas ayat-ayatnya ada. Ini membuktikan bahwa Paulus itu adalah Roh Kudus. Bukan. Itu Roh Kudus. Jadi siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Paulus punya roh sendiri, Roh Kudus lain lagi, Islam lain lagi. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Ya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Siapa? Intisarinya begini ya, soal Roh Kudus. Kalau Muslim ya, kenapa nggak bisa Yesus Tuhan? Karena Roh Kudus belum datang ke mereka. Kalau udah datang, dia akan mengaku, oh iya Yesus Tuhan. Kalau enggak seumur hidup Anda terpenjara. Saya bertanya Pak, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Yesus Tuhan yang mengatakan Yesus sendiri, dia adalah Tuhan atau Astagfirullahaladzim. Ayat 18. Di sini siapa yang mengatakan di 1 Korintus 12:3? Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Surat Paulus. Itu makanya saya tanya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus bahwa kalau kamu bilang Yesus itu Tuhan, itu hanya bisa oleh dorongan Roh Kudus. Kalau enggak, di mana tertulis seperti itu Pak? Di sini jelas tertulis, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Iya, itu pekerjaan itu. Roh Kudus. Siapa yang mengaku Yesus Tuhan? Itu pekerjaan Roh Kudus buat orang-orang. Siapa yang mengaku Yesus itu Tuhan? Ini dicari, karena di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Nah, Paulus mampu Pak.
Ya nggak bakal mungkin Anda bisa ngomong Yesus itu Tuhan tanpa ada Roh Kudus dalam hati Anda. Selesai. Itu aja ayat. Apanya selesai? Iya. Anda ngakuin nggak Yesus Tuhan? Tidak, karena Yesus Kenapa? tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, bahkan Kenapa? Yesus sendiri menyembah Tuhan. Bisa orang Kristen bisa. Karena Apa? ada Roh Kudus. Karena Kristen itu Pak, pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Itulah yang Roh Kudus itu kalau dalam Islam itu similar dengan hidayah Allah. Coba kita melangkah lagi. Ya, siapa yang disuruh Yesus disembah? Menurut Yesus di dalam Matius 4 nomor 10. Yesus sendiri menyatakan bahwa menyembah anak itu sama dengan menyembah Bapa karena Bapa ada dalam Yesus. Jadi menyembah Bapa sama dengan menyembah anak, menyembah anak sama dengan itu ayatnya ada Yohanes 13 ayat 31. Di dalam Matius Pak, Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu Yesus Itu Yesus berkata, dengarkan. Lalu berkata lagi Yesus, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku yang ada di sorga. Ya. Terus? Itu Allah. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Allah Bapa di sorga. Setahu saya nama Allah nggak ada di Alkitab Pak. Itu mungkin maksudnya God kali ya atau Theos ya. Anda menggunakan Bible apa Pak? Saya menggunakan semua Bible. LAI semua versi. LAI ada kata Allah Pak. Ya LAI, LTP ada kata Allah tapi ada kata Allah. Ya, gimana itu Pak? Hanya di Indonesia, di luar negeri nggak ada kata Allah. Alkitabnya. Jadi kita mau gunakan kata apa? Elohim. Sudah ada Alkitabnya, kata Allah diganti semua dengan Elohim, namanya Alkitab ILT 3. Kalau saya pribadi nggak masalah dengan sebutan Allah, tapi masalah dengan nama Allah, karena Allah di Alkitab itu adalah padanan kata dari. Tapi Yudaism juga masalah Pak. Dia tidak juga mengatakan, tidak mau juga membiarkan menggunakan kata Elohim kepada Kristen, karena Kristen ini menjadikan Elohim itu akan menjadi manusia, padahal Elohim itu tidak akan turun menjadi manusia. Apa? Siapa yang komplain? Itu coba naik di komalnya Billy Yahudi. Ya Yahudi mau parah udah mati kutu. Enggak parah Pak, dia punya hak. Anda ini mau kemana? Maju kena, mundur kena. Yahudi masih mending Islam. Dia nggak ada konsep surga neraka, nyawanya setelah mati nggak tahu. Udah selesai. Kristen ada tidak konsep surga Pak? Islam dan Kristen ada konsep surga lebih bagus. Nah di mana konsep surga Kristen? Banyak, cuma yang saya bilang. Iya di mana? Sebentar, kata Allah itu cuma ada di Indonesia. Oh, pelari ke situ lagi. Sebutan. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah di Al-Quran. Nggak ada hubungan. Iya, nggak masalah. Beda kita, Pak. Beda. Tetapi kalau Yesus dengan saya sama. Kalau Kristen dengan Islam itu beda. Karena Kristen itu menyembah Yesus, sedangkan kami menyembah Tuhannya Yesus. Itu perbedaan kita, Pak. Sebenarnya tidak ada nama Allah di seluruh Alkitab dunia ya. Di seluruh kitab tanah Yahudi tidak ada nama Allah. Nama Allah baru ada di abad 3 Masehi. Cuma di Indonesia diadopsi nama Allah sebagai pengganti kata God. Ini gimana nih dialognya ini, lari ke sana lagi. Nama diri ya. Jadi Astagfirullahaladzim. Tuhanmu. Jadi ini yang berdoa ini siapa Pak? Yang di mana? Ayat mana? Yang di Matius 26 tadi saya baca di 39. Yang berdoa itu siapa? Matius 26 saya belum masih buka lagi nih, harus buka lagi. Udah ganti-ganti mulu ayatnya. Tidak ganti-ganti Pak, karena Anda berusaha untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan dan disembah. Matius 26 ayat berapa? 39 Pak. 39 ya. Ini bunyinya, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu kepadaku, tapi jangan. Pertanyaan saya Pak, Yesus berdoa kepada siapa Pak? Anak berdoa kepada Bapa.
Nggak ada Yang masalah. mana Tuhan di situ, Pak? Anak dalam kondisinya sebagai manusia berdoa kepada Bapa yang Allah Pertanyaannya itu tadi kan si anak berdoa kepada Bapak, lalu di situ posisinya Tuhan itu yang mana, Bapak atau si anak? posisinya yang Itu udah Allah pertanyaan ya. Bang Tuhan sama Dalbo. Allah itu beda. Posisinya Allah adalah Bapa. Udah. Nah iya, berarti yang Tuhan di situ yang mana? Tuhan itu penguasa, Allah itu sang halik. Beda arti. Yang ditanyakan di situ yang Tuhan itu yang mana? Pertanyaannya yang salah. Kenapa ya Tuhan? Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang enggak siapa gitu. Baru jelas. Kalau yang Tuhan Jelas Yesus bukan Tuhan karena dia berdoa kepada Bapaknya. Berarti Bapa lah yang Tuhan. Bapa yang Allah. Itu kan jelas jawabannya kan gitu. Tuhan itu artinya penguasa. Kenapa anda kok sulit sekali untuk menjawab? Tadi kan sudah jelas anak berdoa kepada Bapa. Berarti di situ yang Tuhan yang mana, si Bapak atau si anak yang posisinya sebagai Tuhan? Yang sang Jawab itu aja kok Bapa. sulit. Udah. Jelas. Ya, yang dipertanyakan, Pak, di situ yang mana Tuhan? Itu pertanyaannya. Sang halik. Ya kan? Artinya itu kan? Saya tanya, di antara yang berdoa di situ, yang mana Tuhan? Yang Tuhan itu salah pertanyaannya. Yang Allah adalah yang Tuhan saya tanyakan, Pak, Tuhan. Yang mana Tuhan di situ? Itu orang Yesus itu Tuhan juga kok. Loh, jadi Tuhan berdoa kepada ada Tuhan. dua berarti. Udah satu yang Bapak itu penguasa. Bapak itu penguasa. Nih, Udahlah Bang, udah. Kocak. Sudah memberikan kekuasaan. Otoritas Tuhan itu adalah bukan untuk meminta. Bang Asta. Otoritas Tuhan itu adalah sebagai untuk yang dimintai, gitulah. Paham kan? Kalau memang di situ Yesus meminta, itu berarti bukan Tuhan. Nggak ada ceritanya Tuhan itu meminta. Sebagai manusia dia bisa berkomunikasi dengan Bapa atau Allahnya. Manusia dengan Tuhan itu beda, Bang. Tuhan itu ya Tuhan, manusia. Iya, Yesus punya dua natur ilahi dan natur insani. Itu nggak ada. Itu cuma asumsimu saja. Itu cuma asumsi. Sedangkan dalam Bibelmu sendiri, Yesus itu mengenalkan Tuhan yang benar loh. Dalam Bibelmu sendiri, Yesus itu mengenalkan Tuhan yang benar. Natur insani. Yesus berfirman nggak? Nggak ada natur dua natur itu nggak ada. Coba kamu cari dalam Bibelmu, nggak ada. Di mana Yesus berfirman, Pak? Wah, banyak ayat. Nggak ada. Ya, di mana? Ada 10 ayat. Ya, di mana? Itu cuma asumsimu. Banyak. Anda coba saya katakan ya, saya berikan data satu. Yesus ini berfirman ini di dalam Yohanes 14 ayat 24. Coba silakan dibaca. Ya. Baca coba, Pak. Ya, Anda lah baca, saya lagi cari-cari. Lah, kamu yang Yohanes mengakui. 14:24. Nih, ya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Siapa yang ngomong? Yesus. Dia berfirman. Terus baca, Pak. Baca terus. Barang siapa mengasihi aku, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Ini kata Yesus, firmanku. Udah. Iya, baca terus. Jadi, kenapa tidak mau baca terus, Pak? Iya, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, bukan dari Yesus, tapi dari Bapa. Bapa yang ada dalam Yesus ngomong. Duar, selamat datang di kebenaran. Bapa yang dalam Yesus ngomong lewat suara Yesus. Itu aja bingung, heran, bodoh amat. Loh. Di situ sudah Kamu yang jelas. tolol. Firman yang kau dengarkan bukan dari diriku, tapi dari Bapa. Firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan Nah, berarti dari siapa? Dari
dari Pak, Bapak yang selamat ada di mana? datang di Dari kebetulan. Bapak yang ada di dalam Yesus, suaranya lewat suara. Tidak seperti itu bunyinya, Pak. Jangan diubah-ubah, Pak. Lu Di sini dikatakan, saya bacakan ulannya. Bapak ini selalu mengubah-ubah ya. Yohanes 14:10 dah. Itu apa? Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengarkan itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Betul apa tidak, Pak? Ini memperkuat ya Yohanes. Di mana di Yesus sini tertulis Bapak di dalam aku? Tidak ada. Saya belum ngomong, tidak percaya Ngomong. bahwa aku di dalam Bapa. Kamu dari tadi ngomong kok. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Udah jelas. Yang ngomong Di mana lagi tertulis itu, Pak? Kita bahas ini Yohanes 14:24. Nanti ke situ. ya sama sama yang tadi Yohanes. Nanti ke situ, Pak. Terus gini loh, Itu Pak kan Astari. satu perikop itu kan mempunyai makna. Pak Astari, Pak. Angin Pak ribut Astari. bisa reda, ya. Pohon bisa layu, orang mati bisa hidup. Itu karena Iya. Bapak sendiri yang ngomong di dalam Yesus. Tapi Pak selama Astari, Pak Astari, Bapak membantah, semakin Bapak bantah, semakin kuat bahwa Yesus itu hanya utusan, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau Bapak bongkar itu Bible, Bapak baca sampai lecek, nggak bisa, Pak. Yesus Ya. adalah utusan, benar. Tapi Ya udah Yesus- selesai. Tapi Kalau Yesus udah Tuhan. hanya utusan, dia juga Mesias, dia juga anak Allah, dia Nah juga kalau manusia. ya coba ya, kalau dia anak Allah, bagaimana dia bisa setara dengan Bapak? Lah anak Allah Kan dia dalam anak. pengertian Yahudi itu sejajar dengan Allah. Iya, dia anak. Dia tadi Bapak sendiri yang mengatakan dia anak Allah. Kok bisa-bisanya setara dengan Allahnya? Lah anak Allah itu artinya berasal dari zat Allah sendiri. Dia Bapak tadi Pak Astari pelan-pelan ya Pak ya. Bapak tadi mengatakan dia anak Allah, dia anak tunggal. Kok bisa-bisanya anak bisa sama sama Bapak? Gimana caranya? Lah Bapak itu ada di dalam anak gimana sih? Lah iya, kok bisa sama dia? Dari anak bisa setara sama Bapak. Gimana? Kalau Karena Bapak Bapak Pak ada Astari dalam punya anak. anak ya? Kalau Ya Bapak enggak, tidak ada gini. di dalam Pak Astari punya anak. Ya, Yesus Nah, nggak coba. bisa apa? Udah. Hah? Kalau Bapak tidak ada di dalam anak, Yesus nggak bisa apa-apa. Jadi di dalam Bapak ada Yesus juga. Ya iya, itu pengertian. Kalau begitu kapan Yesus dipanggil Bapak? Pernah nggak? Yesus nggak pernah bilang dirinya Bapa pada saat Berarti bukan Bapak, dia nggak setara berarti. Ternyata jelas ya. Udah clear, udah selesai udah Pak. Selesai. Tapi dia adalah Firman. Oh ada tapinya lagi Firman. Tidak. Kalau ada saya mau tanya, tapi-tapian. saya mau tanya, tunjukkan di dunia ini yang ada yang tanpa Firman jadinya. Bisa ada tanpa Firman? Saya mau tahu. Firman itu menciptakan segala sesuatu. Nah, Itulah berarti Yesus. sama semuanya dengan Yesus. Semua kita sama. Yesus. Kita adalah Firman. Yesus berasal dari Firman karena Tunjukkan di dunia ini yang tanpa Firman bisa ada. kok pertanyaannya begitu? Loh, Maksudnya iya dong. Agar kita bisa memperjelas siapa sih Yesus ini. Apakah ada samanya atau tidak? sekarang saya tanya dulu ya Mas itu. Firman itu ciptaan apa bukan? Loh kok tanya Firman sih? Firman itu perkataan, ucapan. Salah. Oh salah. Wah, Bukan kalau cuma salah, itu definisinya, itu dapat. Iya kalau salah udah dah. Tapi Berarti Anda yang paling benar udah. Udah ambil Yesusnya, ambil bungkus karetin 2 tuh Yesusnya. Ini, dengar. Lanjut. Ya, dengar. Itu yang disebut firman itu pengertiannya di dalam Yohanes 1:1 adalah kehendak, pikiran, dan perkataan Allah, mencakup semuanya. Nggak mungkin firman keluar kalau nggak ada kehendak dan pikiran Allah. Kehendak, pikiran, dan perkataan Eli adalah bagian dari zat Allah sendiri yang turun ke dalam dunia, diutus. Itu makanya disebut utusan dari Allah sendiri untuk menyelamatkan. Berarti Yesus kan jelas bukan Tuhan karena dia cuma utusan. Itu aja kok repot. Aduh gimana sih ini? Tapi dia berasal Otak dari itu harus dipakai Pak, jangan ditaruh di tumit. Kan Jangan saya- isinya Ayatnya tai. ada.
Aku udah keluar. Karena itu beriman itu harus punya akal, jangan tidak berakal lalu beriman, itu namanya gabrul. Nah, ada. Kalau Anda mau mengimani atau tidak mengimani itu hak Ya pilihan. jelas tidak mengimani lah, orang utusan kok dijadikan Tuhan, gimana sih ceritanya Anda ini? Ayatnya dia datang dan keluar dari Bapa, dia berasal. Iya, tapi buktinya kan dia ndak keluar dari Bapa, dia keluar dari Maria ya kan, Bunda Maria. Gimana sih ente ini, aduh gabrul sekali. Maria nggak punya hubungan. Iya memang Maria nggak punya hukum, tapi dia kan yang melahirkan Maria, Bapak. Maria melahirkan Yesus. Berarti Sel telurnya nggak punya kontribusi apa. ya memang dia nggak punya kontribusi soal sel telur, Bapak. Cuma dia dititipkan anak untuk dijadikan rasul. Iya, Roh Itu Kudus. bernama Yesus. Iya, sehingga Oleh Allah Bapa itu yang memerintahkan Roh Kudus untuk menitipkan sel telur kepada Maria, makanya jadi Yesus. Bukan itu adalah fakta memang kok. nggak ada Masa Yesus keluar dari Bapa itu kan tidak mungkin. hubungan genetis Karena Bapa itu adalah laki-laki kalau menurut Anda, kalau begitu caranya. sama orang tuanya, nggak ada hubungan genetis, sama Yakub, sama Abraham, sama Daud nggak ada. Ya memang karena Yesus kan dititipkan oleh Roh Kudus dititip kepada Maria, ditaruh kepada Maria lalu lahir ke dunia untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Romawi, begitu loh. Roh Kudus, janin Yesus itu bukan kontribusi. Betul, berarti Yesus kan bukan Tuhan, hanya utusan. Makanya dia lahir. Ada aja ente ini pemahaman ente ini. Tuhan kok lahir? Dari Allah sendiri kan, dari Roh Kudus sendiri pemahaman janin itu jadi. Makanya dibilang firman telah menjadi manusia di Yohanes 1. Ya betul, semua itu yang ada di dunia ini, bahkan di planet-planet lain itu adalah firman Allah. Begitu Pak, termasuk saya ini juga firman Allah. Tidak mungkin saya jadi kalau bukan firman Tuhan. Ya udah. Bapak juga, karena saya juga punya roh. Iya, Allah sejak awal sebelum dunia ciptakan itu hadir bersama roh dan firman-Nya. Roh dan firman-Nya bukan ciptaan karena sudah ada sebelum dunia diciptakan. Jadi firman dan rohnya itu bukan ciptaan. Praeksistensi Yesus adalah firman. Berarti Yesus bukan. Iya, tapi yang jelasnya kan Yesus bukan Tuhan. Dia kan ciptaan. Ciptaan itu tidak pernah jadi Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah diciptakan. Begitu Pak. Itu bukan ciptaan Pak. Masa bayi gagu dulu baru bisa nangis. Nah, itu kan pemahaman Anda. Bukan, kalau Allah itu Selamat siang semuanya. Aduh, lama naik saya. Gimana? Silakan. Firman bukan Iya. ciptaan ya. Apa itu firman? Lanjut. Firman bukan Oke, kita bahas dua arah ya, boleh? Iya, dua arah. Ya, boleh nggak? Iya, silakan. Ya, saya sama Jelaskan siapa aja? firman itu apa, Yesus itu siapa. Oke, baik. Nah, nanti saya juga sama kamu, Mas. Ya. Iya, sama saya. Oke, baik. Firman itu seperti yang dikatakan oleh saudara saya tadi. Pakai data ya, pakai data. Ya, Silakan. Yohanes 1 ya. Nah, sekarang kita uji ketuhanan Yesus. Ya, dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat siapa yang lebih berkuasa. Ya, pertama, apa yang sudah dilakukan Yesus ya? Pertama, kalau Nabi Daud terdahulu bisa membangkitkan orang mati, ya, Yesus juga bisa. Menyembuhkan orang sakit, Yesus juga bisa. Meredakan angin ribut, Yesus juga bisa, ya. Merubah roti menjadi batu menjadi roti dan dimakan 5.000 orang. Yang lebih hebatnya, Yesus bisa mengalahkan maut, bisa bangkit dari kematian. Nah, itulah ketuhanan kami. Nah, sekarang buat Islam tunjukkan apa yang Tunggu dulu. Oh, gantian dong. Anda menjelaskan, melarang kami menyanggah. Lah, iya. Disanggah dulu Anda- Pak, pembuktian. Iya, nanti Anda menyanggah dan menjawab. Kalau hanya menjawab seperti itu Pak, ini apa bedanya Yesus dengan Pak Tarno? Pak Iya, Tarno nanti tak kala dia Anda merubah menjawab burung merpati itu dan hanya mengatakan menanggapi itu. prot.
Nah, ini harus dari mana Yesus kita mendapatkan? dua arah dong. Ya, iya kedua Kita arah. harus dua arah. Selesaikan dulu Jadi, nih, biarkan Anda dulu bertanya, saya sanggah ini. menjawab, dan saya bertanya kembali. Saya bertanya, Kenapa sih takut Anda kayak Al-Quran? menjawab, biarkan saya menyangga dulu, Pak. Lah, kapan nabinya kalau Anda terus menyangga? Kapan saya bertanya ke Al-Quran? Nanti diskusi tak itu kala Anda bertanya, tak kala dan Anda saya dengarkan. menjawab dan saya kembali bertanya. Anda menjawab itu Tak- juga. Boleh Bapak bertanya takut sepuasnya. kau. Takut. Siapa yang takut, Pak? Masa Lah, saya iya. Anda sudah menjawab, lalu Iya, saya nanti. disuruh diam, langsung Anda mau bertanya. Iya dong. Gimana ceritanya itu namanya nih, Pak? diskusi. Oh, Kalau begitu. Anda bertanya Ya, ke saya terus silakan. nggak akan habis. Pasti Ya, akan silakan. Anda bertanya terus, ya. Gitu. Jadi saya menjawab, Anda tanggapi apa yang saya jawab dan Anda menjawab juga apa yang saya tanya, gitu. Kembali Oh, ke itu saya bukan juga. itu bukan Demikian. diskusi, Pak. Itu tanya jawab. Oh, kalau kita mau Iya, bicara tanya terus, jawab Anda namanya bertanya itu, ke Pak. saya terus. Masa saya tidak dibiarkan nggak akan menyangga? habis. Iya, silakan Anda menyangga, silakan ya. Baik, tapi Anda dengarkan. juga menjawab saya nanti. Iya, Apa saya yang jawab tanya? nanti. Oke, saya jawab Nanti saya Kok jawab. nanti? Kok nanti? Kapan habisnya nanti itu? Kapan saya bisa menyangga? Jawaban Anda membenarkan silakan Anda Yesus Tuhan. menyangga. Silakan Anda menyangga dan menjawab juga, bro. Iya, saya Kalau Anda jawab. bertanya terus kapan habisnya nanti? Siapa yang bertanya? Satu hari habis Saya mau kiamat, menyangga akan pernyataan berhenti. saudara. Oh ya, silakan. Baik. Ya, Anda mengatakan Yesus itu adalah firman dan Tuhan. Di dalam Bible, pernah tidak Yesus mengaku itu dia adalah sang firman? Ya kan dia kembali bertanya ke saya kan, akhirnya saya nggak boleh Anda membawa kan? menuduh Udah saya Yesus itu tahu, sebagai sang secara firman. kali, ya. Pertanyaan saya Jurus ini baru kalian sudah pertanyaan, saya Pak. tahu. Ini baru Ya. pertanyaan. Sudah Di saya mana tahu, Yesus jurus mengaku kalian. sang firman? Ya. Sudah saya tahu jurus kalian ya. Sementara saya nggak boleh bertanya. Di mana Yesus mengaku sang firman, Pak? Karena kenapa? Yohanes Dengarkan. 1, ya. Ini perkataan Yesus atau perkataan firman Tuhan ini? Mana? Apanya? Ini Yohanes yang 1 ayat dikatakan- 1. Iya, itu berbicara tentang asal mulanya Yesus di situ ya. Dari Saya mana tanya, sih ini perkataan awalnya? Yesus. Dengarkan dulu, Pak. Perkataan Ini Allah perkataan Yesus atau firman dan Tuhan? perkataan Allah dan Yesus sendiri. Saya tanya Bapak, ini perkataan Yesus Perkataan atau firman Allah Tuhan? sendiri dan Yesus sendiri. Perkataan Allah. Ini Yohanes ini yang nulis, Pak. Yohanes. Emangnya sekarang saya tanya kembali ke Anda nggak akan berhenti bertanya ke saya. Pasti nggak akan Tidak, berhenti. ini sanggahan saya kepada Ini saudara. Islam itu nggak mau Ini ditanya Yohanes 1 artinya, ayat ya. 1. Islam itu Ini nggak mau Yohanes ditanya. 1 ayat Cuma 1. Ini suka perkataan bertanya, siapa? tapi tidak mau ditanya. Itulah Islam. Kalau memang Islam itu benar, Nggak mau berani dong ditanya. Selesaikan dulu ini, Pak. Nanti Anda bertanya. Anda nggak akan Ini habis selesaikan loh.